Jam dinding kakek di sudut ruang makan berdentang 7 kali saat aku bergegas menyusuri jalan setapak menuju rumah mewah modern di Jalan Kenari, kawasan elite Pondok Indah, Jakarta Selatan. Hujan gerimis Desember membasahi sepatu botku dan napasku membentuk kabut kecil di udara malam Natal. Aku telat lagi, tanganku memegang erat kotak perhiasan kayu kecil yang aku ukir sendiri selama berminggu-minggu. Sebuah persembahan damai, harapanku agar tahun ini berbeda. Nadia, kamu sudah datang, sayangku. Kakek Hasan memelukku erat seperti beruang. Begitu aku melangkah masuk, rambut peraknya yang disisir rapi dan aroma aftershave favoritnya langsung membungkusku seperti pelukan kedua. Bagaimana rumahmu? Semuanya sudah sesuai keinginanmu. Ruangan mendadak sunyi. Garpu Bapak Rian beradu nyaring dengan piringnya. Ibu Rino, ibu diriku, membeku saat menuang anggur, gelasnya hampir tumpah. Rumahku. Koto-koto itu tersangkut di tenggorokanku seperti makanan yang tak dikunyah benar. Senyum Akek Hasan goyah. Kerutan dalam muncul di antara alisnya saat pandangannya beralih dariku ke bapak, lalu kembali. Rumah di Jalan Flamboyan, yang aku minta uang kawatnya bulan lalu. Bapak bangkit cepat, serbetnya jatuh terlupakan ke lantai. Bapak, kita bahas nanti sojo. Nadia baru datang dan ayam panggangnya akan dingin. Aku lihat tangan Ibu Rino gemetar saat meletakkan botol anggur. Ati tiriku, Lilo, berkedip polos, kebingungan terpampang di wajahnya. Dia juga tak tahu opo-opo. Perutku melorot. Odo yang sangat salah. Ruang makan megah dengan lampu kristal dan meja mahoni mengkilap tiba-tiba terasa seperti panggung sandiwara. Dan aku satu-satunya yang tak diberi naskah. Aku teringat masa kecilku yang terjepit di kamar loteng sempit sementara Lilo menghambur di kamar putri di lantai bawah. Ibuku meninggal saat melahirkanku. Ibu Rino datang saat aku berusia 4 tahun, sudah mengandung Lilo. Sejak itu pola berulang, Lilo di pusat, aku di pinggir. Tak ada uang lagi untukmu, kata bapak saat aku diterima kuliah arsitektur di IT. Wajahnya bukan penyesalan, hanya kejengkelan ringan karena harus menyampaikan berita itu. Aku kerja shift malam di warung kopi selama 3 tahun, menggambar denah gedung diserbet saat sepi. Apartemen studionku di Kemang hanya muat tempat tidur dan meja gambar. Undangan makan malam Natal ini terasa seperti kemajuan, kesempatan akhirnya merasa menjadi bagian keluarga. Betapa salahnya aku. Ibu Rino berdehem. Nadia, ceritakan podo semua tentang kelas menggambar kecilmu. Bukankah kamu bilang sekarang mengajar? Pengalihan jelasnya membuat pipiku panas, tapi kali ini aku tak mundur. Sebenarnya, aku ingin tahu apa maksud kakek. Kakek Hasan berdiri, telapak tangannya menekan meja. Aku kawat 7,5 miliar untuk rumah di Jalan Flamboyan. Rian bilang itu hadiah wisuda untuk Nadia. Suaranya memotong ruangan seperti pisau bojo. Tapi jelas cucuku tak tahu opo-opo soal itu. Tawa bapak terdengar dipaksakan. Ini hanya sementara. Kami kelola properti sampai Nadia selesai kuliah. Rumit, bapak. Moko buka kerumitannya, koto kakek. Mataku melayang ke dinding foto keluarga, liburan, ulang tahun, wisuda. Sekarang aku sadar opo yang selalu kucurigai. Aku hilang dari hampir semua foto. Yang odo aku hanya saat kakek berkunjung. Kalian memanfaatkanku, bisikku, kebenaran mengkristal. Kalian hanya undang aku saat kakek datang. Bapak tak menyangkal. Ibu Rino tiba-tiba sibuk dengan sendok pencuci mulutnya. Uang itu untuk Nadia, kata kakek, suaranya mengeras. Bukan untuk kalian beli SUV mewah atau les kuda Lilo. Aku lihat semuanya sekarang. Bapak memanipulasi kakek demi uang sementara menjauhkanku. Ibu Rino naik tangga sosial dengan kekayaan keluarga. Hanya kakek Hasan,
meski tinggal di Bandung, yang memberiku cinta sejati. Bawa barang-barangmu, Nadia. Kamu ikut aku ke Bandung. Koto-koto kakek jatuh seperti vonis. Bapak, jangan berlebihan. Kita masih keluarga. Suara bapak mengandung ancaman di balik permohonan. Aku berdiri diam, memandang foto keluarga tanpa aku. 3 wajah tersenyum di tempat seharusnya 4. Potongan yang tak pernah pas. Aku ambil mantelku, kataku, suaraku lebih mantap dari podo perasaanku. Di atas, aku berhenti di depan pintu kamar Lilo. Kamarnya 3 kali lipat lebih besar dari loteng masa kecilku. Aku tak benci dia. Dia juga korban, hanya dengan fasilitas lebih baik. Saat aku turun, kakek Hasan sudah menunggu di pintu, kunci mobil di tangan. Bapak merah muka, berbisik marah. Ibu Rino mengusap air mata palsu. Siap, tanya kakek. Aku mengangguk, memegang kotak kayu kecilku, hadiah yang tak akan diterima siapapun. Tutup maple yang aku ukir berminggu-minggu dengan pola salju halus mengingatkanku musim dingin membangun boneka salju bersama kakek sebelum bapak bilang aku sudah terlalu besar untuk main anak-anak. Di luar, angin Desember menggigit pipiku, tapi terasa membersihkan. Lampu Natal di atap rumah memantulkan warna di genangan hujan. Fasad sempurna lagi. Ibumu akan bangga padamu, kata kakek pelan saat kami berjalan ke mobil. Dia tak pernah biarkan orang menginjak-injaknya. Sebutan ibuku mengirim kehangatan ke dadaku. Aku hanya punya foto dan cerita, tapi saat ini aku merasa terhubung dengan kekuatannya. Kakek membukakan pintu penumpang, lalu berhenti. Kita bisa lawan ini. Uang itu secara hukum milikmu. Aku pertimbangkan kata-katanya, bertahun-tahun penolakan, kebohongan yang dirancang rapi. Catatan jurnalku penuh harapan saat mereka tiba-tiba undang aku makan malam keluarga. Semua sandiwara demi kakek. Beberapa pertarungan tak sepadan biayanya, kataku akhirnya. Saat kami meninggalkan Jalan Kenari, aku tak menoleh ke belakang. Beberapa keluarga tak layak diperjuangkan. Tapi saat tangan kakek meremas tanganku sebentar, aku sadar Odo yang pasti layak. 3 hari kemudian, setelah pengaturan matang, laporan ban tersebar di meja granit pulau dapur kakek di apartemen Bandung menceritakan kisah lebih menyakitkan dari podo novel manapun yang pernah kubaca. Setiap lembar mengungkap lapisan penipuan baru. Tanganku gemetar saat merapikan dokumen transfer. Ini dia, kata kakek, jarinya mengetuk baris memo. Pembelian rumah Nadia. Aku menatap koto-koto itu sampai kabur. Hampir 7,5 miliar rupiah dicap dengan namaku dikirim dari rekening kakek ke rekening bapak. Uang yang tak pernah kulihat. Rumah yang tak pernah kutinggali. Lihat ini. Kakek mendorong map email tercetak. Bapak mengklaim bertindak atas namaku. Setiap email membuat perutku mual. Nodo santai bapak membahas rumah Nadia, dan yang terbaik untuk masa depannya, sambil sistematis mencuri warisanku. Aku balik catatan properti menunjukkan Ibu Rino terdaftar sebagai pemilik tunggal rumah di Jalan Flamboyan. Dan ini, suara kakek mengeras saat menunjukkan surat kuasa. Tanda tangan ini milikmu. Guratan yang seharusnya namaku tak mirip tulisanku sama sekali. Tidak, bisikku. Aku tak pernah tanda tangan itu. Kakek mengangguk sekali seperti sudah menduga. Pemalsuan. Itu pidana berat. Langit Bandung berkilauan lewat jendela apartemen, tak peduli runtuhnya ilusi keluargaku. Sudah 3 hari sejak makan malam Natal, setiap jam membawa horor baru. Kakek membuka laptop. Masih odo lagi. Akuntanku tarik catatan ini. Spreadsheet layar tunjuk puluhan penarikan dari rekening terus Nadia. Uang untuk sekolah swasta Lilo. Uang liburan keluarga ke Bali dan Eropa. Uang untuk lemari desainer Ibu Rino. Dono kuliahmu,
jelas kakek, suaranya tegang marah. Aku buat saat kau lahir. Seharusnya hampir 4,5 miliar saat kau 18 tahun. Rian kosongkan per tahun lalu. Aku teringat apartemen sempitku, shift malam di warung, pinjaman mahasiswa yang mencekik, sementara dono kuliahku bayar les kudo Lilo dan spo Ibu Rino. Ini juga. Kakek buka dokumen lain. Warisan ibumu. Tak banyak, tapi dia ingin kau dapatkan. Aku tak pernah tahu ibuku meninggalkan apapun. Warisan kecil Rp 650 juta dialihkan ke renovasi kamar mandi utama rumah mereka. Aku ingat Ibu Rino pamer marmer Italia dan lantai hangat sementara aku mandi di apartemenku yang air panasnya cuma 3 menit. Kakek klik layar lain. Kartu kredit atas namamu. Saldo sekarang Rp 350 juta. Skor kreditku. Masa depan keuanganku. Identitasku semua dicuri orang yang seharusnya melindungiku. Implikasi pajak sojo sudah gila. Kakek geleng kepala, jelaskan bagaimana uang hadiah dilaporkan atas namaku berarti aku bisa kena pajak atas dono yang tak pernah kuterima. Aku tekan telapak tangan ke moto, coba proses sekolah pengkhianatan. Bagaimana mereka bisa? Rian yang atur semuanya, koto kakek, suaranya hampa. Anakku sendiri, dia sistematis menyalahgunakan keuanganmu bertahun-tahun. Dan Rino, pendukungnya. Dia sengaja jaga kau terpisah dari acara keluarga kecuali aku datang. Buat narasi bahwa kau tak tertarik. Antisosial. Dan Lilo, tanyaku, memikirkan adik tiriku yang dapat semua yang dicuri dariku. Korban tak sadar. Dibesarkan mengharap segalanya tanpa tanya asalnya. Ekspresi kakek melembut. Dia korban juga, cara berbeda. Aku berjalan ke jendela, tekan kening ke kaca dingin. Di bawah, Bandung lanjut rutinitas malamnya. Mobil mengalir seperti sel darah di pembuluh kota. Opo selanjutnya, tanyaku. Rian bisa hadapi konsekuensi hukum karena penipuan dan pemalsuan identitas. Status sosial Rino runtuh kalau ini bocor. Skor kreditmu hancur, bisa ganggu karier arsitekturmu. Taruhannya terasa overwhelming. Masa depanku, karierku, keluargaku, semua bergantung benang yang tak kuketahui begitu rapuh. Aku temukan sesuatu saat kau tidur, koto kakek, ambil portofolio dari kantornya. Di dalamnya sketsa masa kecilku, gedung yang aku desain saat 8, 9, 10 tahun. Gambar kasar menara dan jembatan, rumah dengan denah rumit. Kau simpan ini, tanyaku, tenggorokan sesak. Aku selalu tahu kau yang pembangun di keluarga ini, katanya pelan. Bukan Rian dengan skema cepat koyo. Bukan Lilo dengan gelar marketing. Kau. Kami berdiri bersama di jendela memandang langit Bandung. Gedung menjulang ke awan. Struktur yang pernah dibayangkan lalu diwujudkan. Sesuatu bergeser di dalamku. Beban terangkat. Keputusan terbentuk. Aku selesai mencari validasi dari orang yang tak pernah menghargaiku. Selesai berusaha dapat cinta yang seharusnya diberikan gratis. Malam itu aku tidur nyenyak pertama kali bertahun-tahun. Tak ada gigi gemeretak, tak ada mimpi cemas, hanya istirahat. Pagi bawa kejelasan dan sekutu. Kakek perkenalkan aku ke dekan program arsitektur IT. Teman pengacara Bu Amiro mulai selidiki penipuan dan pemalsuan. Saat makan siang aku bertemu Romo, teman sekelas yang tawarkan persahabatan tanpa agenda tersembunyi yang biasa kualami. Aku butuh partime di firma pengembanganku, koto kakek santai saat kopi. Seseorang yang paham desain dan bisnis. Tertarik. Malamnya aku sudah bertemu kelompok studi yang terima aku langsung, hargai bakatku tanpa tanya apakah aku pantas. Pagi berikutnya langkah tersulit, laporkan ke polisi terhadap ayahku sendiri.
Petugas ambil pernyataanku dengan tenang, jelaskan proses investigasi pemalsuan. Lebih baik bekukan kreditmu segera, sarannya. Bu Amiro bantu lengkapi dokumen, amankan masa depan keuanganku dari eksploitasi lebih lanjut. Langkah perlindungan terasa seperti baju zirah setelah bertahun rentan. Ponselku berdering terus sepanjang hari. Pesan suara panik bapak menumpuk. Bagaimana kau lakukan ini pada keluarga setelah semua yang kami lakukan? Kau buat kesalahan besar. Ibu Rino posting di media sosial tentang anak tak tahu terima kasih dan kesetiaan keluarga tanpa sebut namaku langsung. Teman-temannya komentar emoji simpati, tak tahu mereka dukung pencuri warisanku. Aku blokir nomor mereka satu persatu. Bapak, Ibu Rino, bahkan Lilo yang pesan bingungnya tunjuk dia masih tak paham apa yang orang tuanya lakukan. Kesunyian setelahnya terasa seperti napas bersih pertama setelah bertahun tenggelam. Kakek temukan aku di balkon malam itu. Ini baru permulaan, peringatnya. Mereka tak akan menyerah mudah. Aku tahu, kataku, pandang lampu kota menyolo saat senja turun di Bandung. Tapi aku juga tak akan. Pintu kantor pengembang kakek diketuk keras, bergetar kaca buramnya. Aku angkat muka dari sketsaku saat Romo letakkan tangan pelindung di bahuku. Aku tahu dia di dalam. Suara bapak menggelegar lewat pintu. Nadia, ini sudah kelewatan. Pensilku patah di antara jari. 2 minggu sejak Natal dan mereka tak berhenti. Kemarin dosen psikologiku tarik aku setelah kelas, khawatir terpampang di wajahnya. Ibumu telepon soal darurat keluarga, katanya. Semua baik-baik. Ibu Rino bukan ibuku. Dan tak ada darurat, hanya taktik ganggu hidupku lagi. Kakek berdiri, bahu tegap. Tunggu di sini, katanya padaku, lalu buka pintu cukup untuk halangi pandang bapak. Ini tempat bisnis, kata kakek, suaranya mantap. Kalau mau bicara dengan cucuku, buat janji. Jangan ceramahi aku soal keluarga. Bapak mendengus. Keluarga besar telepon kami setiap hari, suruh perbaiki ini. Bahkan Bibi Siti pikir, Nadia harus damai. Kakek tak bergeser. Damai butuh kejujuran, Rian. Sesuatu yang sepertinya asing bagimu. Aku fokus napas masuk 4 hitungan, keluar 6. Saat mereka berdebat, ponselku bergetar notifikasi. Video Instagram Lilo lagi, air mata tentang keluarga kami hancur. Komentar penuh simpati untuknya. Orang asing kutuk aku tanpa tahu kebenaran. Kau lihat apa yang mereka posting tentang perusahaanmu. Suara bapak turun jadi bisik ancaman. Review anonim klaim bahan murah. Jadwal molor. Bisa rusak reputasimu, bapak. Perutku mual. Mereka sasari kakek sekarang karena aku. Saat pintu akhirnya tertutup, kakek kembali, wajah memerah tapi tenang. Wah, katanya, coba senyum. Itu menyegarkan. Mereka tulis review palsu tentang bisnismu, kataku. Rasa bersalah langsung menghantam. Karena aku. Kakek lambaikan tangan tak peduli. Review tak bangun rumah, Nadia. Kualitas yang bangun. Dia tunjuk model arsitektur di sudut mejanya. Desain yang menang penghargaan jurusan minggu lalu. Ini yang penting. Bicara soal itu, keluarga Wilson telepon lagi. Mereka minta masukanmu khusus untuk desain rumah mereka. Kebanggaan sesaat menggantikan cemas. Benar. Benar. Dan Profesor Bennett sebut kemungkinan magang arsitektur. Bakatmu diakui. Aku sentuh model pelan. Rumah kecil berkelanjutan dengan fungsi dan keindahan. Setiap akhir pekan hiking dengan Romo masukkan visi ini, bangun ketahanan fisik dan mentalku sambil inspirasi elemen organik di desainku. Ibumu akan malu.
Koto-koto bapak bergema di kepalaku saat aku keluar kelas sore 2 hari kemudian. Dia berdiri tunggu, lengan disilang, di tengah jalan kampus. Mahasiswa perlambat langkah, tonton konfrontasi. Jantungku berdegup kencang, tapi aku terus jalan. 23 tahun aku besarkan kau, lanjutnya, halangi jalanku. Dan ini balasanmu? Kau balikan Hasan melawanku. Aku tak balikan siapapun, jawabku, kaget suaraku mantap. Tindakanmu yang lakukan itu. Wajahnya memerah. Ibumu akan malu opo yang kau lakukan podo keluarga ini. Sesuatu bergeser di dalamku. Bukan marah, tapi kejelasan. Dia akan malu. Aku tak terlihat 23 tahun. Koto-koto tergantung di antara kami. Mahasiswa kumpul sekarang, bentuk setengah lingkar pelindung di belakangku. Kau baik-baik saja, Nadia, tanya Rino dari kelompok studiku. Yang lain gumam dukungan. Moto bapak gelisah lihat penonton. Ini urusan keluarga pribadi. Lalu kenapa konfrontasi di tempat umum, balasku. Saat satpam kampus mendekat, dipanggil seseorang di kerumunan, bapak mundur, tunjuk jariku. Ini belum selesai. Tapi sudah selesai. Coro yang dia tak paham belum. Malamnya kakek telepon bawa berita. Aku hentikan perpanjangan kemitraan Rian, katanya sederhana. Dokumen sudah diajukan. Opo artinya, tanyaku, meringkuk di sofa apartemen baru, hadiah pernikahan rumah dari kakek. Artinya ayahmu tak lagi punya posisi di perusahaanku. Surat penghentian Bu Amiro sudah dikirim ke Rian dan Rino. Kami dokumentasikan setiap pelecehan berkat catatan teliti Romo. Romo senyum dari dapur saat siapkan makan malam. Kelompok studiku buat buffer pelindung di acara universitas. Pastikan aku tak pernah sendiri saat Rian atau Rino muncul. Nadia, koto kakek lembut, kau tak pernah masalahnya. Ingat itu. Saat pergeseran kekuasaan terjadi, cepat dan tak ampun. Posisi perusahaan bapak dihentikan. Ibu Rino terpaksa cari kerja pertama kali bertahun-tahun. Lilo, tak siap tanggung jawab, drop out kuliah saat Sabtak datang. Gaya hidup mewah mereka runtuh saat realita keuangan menghantam. Sementara itu aku fokus maju, bukan mundur. Sketsa arsitekturku isi portofolio. Catatan jurnal dokumentasikan pertumbuhanku. Kakek pasang kamera keamanan di rumahnya. Hanya pencegahan, yakinkannya saat aku khawatir. Pagi matahari hangat wajah kami saat ramo, dan aku hiking jalur gunung favorit. Latihan fisik terasa bagus, membersihkan. Kami capai puncak sekitar siang. Indah, koto Romo, tapi dia pandang aku, bukan pemandangan. Sesuatu retak di dadaku. Air mata datang tanpa peringatan, panas dan cepat. Bertahun rasa sakit dan penolakan tertahan tuang keluar dalam isak. Kadang aku masih harap mereka sayang akuku, koto robek dari tempat dalam dan luka. Betapa patetisnya yo. Rama tak beri koto kosong. Mereka tak tahu cara sayang siapa pun dengan benar, katanya jujur dan jelas. Bahkan diri sendiri. Kami duduk diam, pandang matahari cat lembah bawah dengan cahaya emas. Perspektif baru, secara harfiah. Kembali di Bandung, kakek dan Bu Amiro bangun fondasi resolusi masa depan. Surat kuasa cepat untuk rumah Pondok Indah disiapkan. Kakek update wasiatnya, lindungi warisanku. Submisi universitasku tunjuk pertumbuhan bakat luar biasa, tarik minat fakultas dan firma lokal. Konsep rumah berkelanjutan punya nilai. Profesor catat saat review. Keterampilan teknismu maju jauh. Aku bangun koneksi tanpa takut ditolak sekarang. Persahabatan yang terasa asli, bukan bersyarat. Saat Ibu Rino telepon, suaranya hilang superioritas biasa. Kami hampir kehilangan segalanya, katanya.
Keputusasaan jelas. Rian minum lagi. Lilo tak mau bangun dari tempat tidur. Kami butuh bantuanmu dengan Hasan. Nadia Lomo pasti menyerah, putus oso ingin dimasukkan. Nadia baru tak. Kalian ingat aku keluarga hanya saat kakek lihat, jawabku tenang. Malam itu notifikasi datang. Surat kuoso cepat sudah disampaikan ke Rian. Aku tambah sentuhan akhir sketsa proyek masa depan, yang akan pakai hasil penjualan rumah bangun sesuatu abadi dan bermakna. Kakek pandang bahuku, kebanggaannya jelas. Kau bangun lebih dari rumah, katanya. Aku angguk, paham kebenaran katanya. Aku bangun hidup dengan syaratku sendiri, yang tak bisa dicuri atau direndahkan orang yang tak pernah lihat nilaiku. Selasa minggu depan, matahari pagi saring lewat tirai apartemenku, saat Bu Amiro letakkan tumpukan dokumen hukum di meja dapur. Setiap halaman wakili batu boto baru di tembok yang aku bangun antara masa lalu dan masa depan. Mereka sudah dilayani, kata Bu Amiro, selipkan rambut beruban ke belakang telinga. Matanya tajam seperti elang, lembut sesaat. Rian kelihatan lihat hantu saat aku serahkan kertas. Jari kusap dokumen atas, tuntutan resmi transfer rumah Jalan Flamboyan atas namaku. Pemilik sah, aku. Dia bilang opo, tanyaku, coba jaga suara mantap. Bibir Bu Amiro melengkung senyum kencang. Dia coba pesona aku. Kebiasaan lomo mati susah podo pria seperti itu. Dia ketuk map biru. Catatan keuangan ini buktikan penipuan. Otoritas sudah punya salinan. Ponselku bergetar. Email dari agen restorasi kredit konfirmasi mereka mulai proses perbaikan kerusakan yang Rian timpakan podo skor kreditku. Getar lain dari jurusan arsitektur akui terima aplikasi beasiswaku. Aku manfaatkan ceritaku, ubah rasa sakit pribadi jadi tujuan profesional. Profesor Jenkins dorong itu. Pengalamanmu bentuk perspektifmu. Pakai itu, Nadia. Suara Bu Amiro tarik aku kembali. Siap untuk yang berikutnya? Rian tak akan jatuh tanpa perlawanan. Pertanyaan tergantung di udara seperti asap. Apakah aku siap? 6 bulan lalu aku tak bisa bahkan kontak moto dengan ayahku di meja makan. Sekarang aku rebut opo yang milikku. Aku siap. Pertempuran mulai lebih cepat dari duga. Sore itu kakek telepon, suaranya tegang amarah terkendali. Rian bilang ke semua orang aku pikun, katanya. Klaim aku tak ingat uang untuk opo, bahwa kau manipulasi aku. Sakit di suaranya tusuk dadaku. Kita tahu ini akan datang, ingatkan aku padanya dan diriku. Terharis tunggu kau besok untuk tes kognitif. Aku tak perlu buktikan aku waras podo anakku sendiri. Keletihan di suaranya hancurkan hatiku. Aku tahu, kakek. Maaf. Jangan minta maaf karena berdiri untuk dirimu sendiri, sayang. Setelah telepon, ponselku banjir notifikasi. Ibu Rino hubungi stasiun berita lokal soal pelecehan lansia di keluarga kami. Perutku kencang saat gulir posting media sosial yang diatak aku, lukis aku sebagai penjahat. Kampus tak beri tempat aman. Aku separuh jalan kelas desain struktural lanjut saat Lilo muncul di pintu. Wajah berlinang air mata, tarik semua moto di ruangan. Bagaimana kau buat kami tunawisma, jeritnya. Performa layak penghargaan. Bapak bilang kami kehilangan segalanya karena kau. Profesor Jenkins berdiri. Satpam kampus, tolong. Suaranya tak beri argumen saat tunjuk tombol darurat di pintu. Nanti Ramo antar aku ke mobil, langit sore gelap jadi indigo di atas kami. Adikmu punya bakat drama tinggi, komentarnya, stand parkir cari pengunjung tak diundang. Adik tiri, koreksiku otomatis. Dan dia belajar dari yang terbaik. Aku cep ponsel.
3 pesan suara dari keluarga besar yang hampir tak kukenal. Semua tekan aku turunkan kasus demi pikirkan dampak podo kakek. Ramo angguk ke layarku. Lagi monyet terbang. Seluruh sirkus. Aku masukkan ponsel ke saku. Rian dan Rino yakinkan semua bahwa aku hancurkan keluarga demi uang. Apa yang akan kau lakukan? Pertanyaan hentikan aku. Apa yang aku lakukan? Lawan pertempuran yang sepertinya tambah besar tiap hari. Korbankan kedamaian demi keadilan. Aku akan ke kelas, kataku. Akhirnya. Aku akan fokus kompetisi desain. Aku akan jalani hidupku. Ramo senyum. Mereka paling benci itu, tahu. Saat tak bisa buat kau bereaksi. Pagi berikutnya bawa pesan dari nomor tak dikenal. Turunkan kasus atau ketidakberesan bisnis Hasan 2016 bocor. Ancaman buat darahku dingin, tapi aku teruskan ke Bu Amiro tanpa jawab. Bukti baru lagi. Di studio desain, Profesor Jenkins review karya terbaruku, jarinya telusuri garis konsep rumah berkelanjutan. Kau ciptakan keamanan, amatinya. Bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat suci. Komentar hentikan aku. Aku tak sadar berniat itu, tapi lihat desainku, halaman pelindung, dinding transparan yang tetap jaga privasi, banyak pintu keluar, aku kenal kebenaran katanya. Arsitekturku refleksikan perjalananku, akuku pelan. Dia angguk. Batas sehat bukan tembok tapi pondasi. Desainmu tunjuk itu indah. Nanti Ramo pandang bahuku saat aku sempurnakan konsep. Kau tak desain untuk impresi, tapi lindungi, katanya. Itu langka. Aku tambah ruang terbuka lebih, transparansi lebih. Cahaya mengalir lewat desainku seperti kebenaran lewat kegelapan. Bu Amiro telepon. Malam itu, tuduhan Rian picu investigasi keuangan penuh terhadapnya. Kepuasan jelas di suaranya. Upayanya diskredit Hasan malah balik spektakuler. Mejo balik cepat setelah itu. Kampanye media sosial Ibu Rino dapat perhatian negatif saat teman-temannya mulai tanya versi ceritanya. Status Universitas Lilo dicabut setelah perilaku ganggu dan pelecehannya. Upaya putus asa mereka akses rekam medis kakek ditemukan Satpam rumah sakit. Saat Rian dan Rino coba kumpulkan keluarga besar lawan kami, front bersatu runtuh saat kerabat mulai lihat manipulasi mereka. Komunitas bisnis lokal keluarkan pernyataan dukung kakek. Dekan Universitas puji bakat arsitekturku, secara publik saat showcase jurusan. Teman Ibu Rino menjauh, tak nyaman dengan posting semakin paniknya. Asosiasi profesional tolak perpanjangan keanggotaan Rian saat bisik penipuan beredar. Mereka hancur sendiri. Romo amati saat kami tonton Rian dan Rino berdebat publik di acara penggalangan dana komunitas. Topeng mereka lepas tunjuk keburukan di bawah. Lihat mereka. Mereka tak bisa jaga fasad lagi. Mitra bisnis kakek keluarkan pernyataan dukungan resmi. Romo atur petisi mahasiswa, lawan pelecehan di kampus. Bu Amiro sukses ajukan perintah larangan mendekat terhadap Rian dan Rino. Jurusanku showcase karya dan anggota komunitas pengembang Bandung tawarkan mentorship. Pukulan akhir datang saat Rian hadapi tuduhan penipuan potensial karena salah guna bukan hanya uang kakek tapi dana beberapa investor. Status sosial Ibu Rino yang dirawat hati-hati runtuh. Lilo terpaksa kerja paruh waktu pertama kali hidupnya, posting amarah tentang orang tua toksik yang bohong ke semua orang. Pemberitahuan penyitaan datang ke rumah mewah Pondok Indah hari somo aku tahu desainku terpilih untuk inisiatif perumahan berkelanjutan. Simetri terasa seperti puisi. Malam itu kakek Hasan dan aku duduk di terasnya pandang matahari terbenam cat langit Bandung emas. Dia angkat muk kopi toast. Untuk pondasi, katanya, bukan fasad. Aku ketuk muku ke muknya. Untuk kebenaran. Di belakang kami,
Model arsitekturku tangkap cahaya memudar, struktur dibangun bukan impresi, tapi tahan lama, seperti aku. Ponselku bergetar dengan nomor Ibu Rino untuk keempat kalinya hari ini. Aku biarkan Kevoy cemal lagi, pandang notifikasi muncul saat aku sketsa modifikasi fasad untuk entry kompetisi universitas. Tim stam bocor pukul 19.48. Nadia, ini Rino. Ayahmu di rumah sakit. Dokter bilang mungkin jantungnya. Dia mungkin tak selamat. Tolong telepon balik. Meski setelah segalanya, dia tetap ayahmu. Aku letakkan pensil, catat getar di tanganku. Dokter tak bilang begitu. Bu Amiro konfirmasi Rian masuk karena kelelahan stres setelah surat penyelesaian kemarin. Manipulasi klasik. Ketukan di pintu ganggu pikiranku. Lewat lubang intip, aku lihat Lilo berdiri di depan apartemenku. Moto merah, tangan pegang tas desainer seperti pelampung. Opo yang kau lakukan di sini? Tanyaku lewat celah pintu, rantai masih terkunci. Nadia, tolong. Suaranya pecah. Bapak di rumah sakit. Kau tak peduli sama sekali? Manipulasi capai cabang termuda pohon keluarga. Aku buka pintu tapi halangi masuk. Bagaimana kau dapat alamatku? Opo penting? Keluarga kita hancur. Odo rantai email dengan semua kerabat bicara soal pengampunan Kristen. Bahkan pendeta Wibowo telepon tanya kau mau bicara dengan bapak. Ah, aku hampir tertawa. Pendeta Wibowo dari gereja. Bapak donasi sayap baru tahun lalu. Yang kami hadiri hanya saat kakek kunjung. Kau kejam. Suara Lilo mengeras. Baris yang sudah dihafalnya tepat sasaran. Bapak mungkin mati pikir kau benci dia. Aku tak benci dia, Lilo. Aku akhirnya lihat dia jelas. Stres buat dadaku sesak tak nyaman. Aku alami serangan ini sejak konfrontasi Natal. Kakek perhatikan satu kemarin. Kerutan khawatir semakin dalam di moto saat dia lihat aku tekan tangan ke dodo. Lilo akhirnya pergi, tapi serangan lanjut. Pengacara Rian telepon pagi berikutnya saat aku revisi gambar kompetisi. Nono Pratiwi, Soyo Laurence yang wakili ayah Ando. Soyo punya tawaran penyelesaian yang bisa hilangkan situasi tak beruntung ini. Suaranya bawa percaya diri halus orang biasa bersihkan kekacauan klien koyo. Aku sudah punya Bu Amiro. Terima kasih. Aku tutup lalu diamkan ponsel saat langsung bunyi lagi. Nanti buzzer apartemen berbunyi. Pendeta gereja berdiri di pintu masuk, Alkitab di tangan, bicara tentang anak hilang dan pengampunan Kristen. Aku tolak sopan nasihatnya. Hari berikutnya Ibu Rino telepon lagi. Kami akan gugat wasiat Hasan. Kau racuni dia lawan anak kandungnya, darah dagingnya. Bu Amiro yakinkan mereka tak punya pijakan hukum, tapi kebisingan itu semua, rentetan tuduhan dan taktik rasa bersalah buat kabut di sekelilingku. Aku lewat 2 hari kelas. Deadline kompetisiku mendekat sementara kekacauan keluarga berputar. Bahkan orang tua Romo mulai tanya soal keterlibatannya dengan situasi keluarga bermasalah kami. Ketidakamanan Lomo naik seperti hantu. Apakah aku berlebihan? Haruskah aku maafkan dan lupakan agar kebisingan berhenti? Lalu kakek alami episode jantung kecil. Dokter sebut angino stres. Tak serius, tapi cukup buat takutku. Aku duduk samping tempat tidur rumah sakitnya, pandang wajahnya yang sudah tua saat istirahat, lihat beban pengkhianatan Rian podo prio, yang tak pernah menyerah podo kami berdua. Aku batalkan gugatan, bisikku, pegang tangannya. Tak sepadan kesehatanmu. Moto kakek berkedip buko. Jangan berani. Kita selesaikan yang kita mulai. Tekat di suaranya stabilkan aku. Aku kembali ke meja gambar malam itu dengan fokus baru,
kerja sampai fajar pecah di langit Bandung. 2 hari kemudian, itu terjadi. Surat kuasa notarise datang via kurir saat kakek dan aku sarapan bersama. Tanganku gemetar saat baca dokumen konfirmasi yang Bu Amiro janjikan. Rumah Pondok Indah resmi pindah atas namaku. Kita lakukan, bisikku, hampir tak percaya kertas di tangan. Kakek senyum, ketegangan jatuh dari bahunya. Bu Amiro berhasil. Sore itu Bu Amiro datang dengan map tebal. Dia sebarkan dokumen di meja makan kakek, jelaskan leverage yang bawa Rian menyerah. Aku sajikan timeline penipuan keuangan lengkap, koto Bu Amiro, sifat telitinya jelas di tab warna. Bukti cukup untuk tuduhan pidana, tapi kami pegang sebagai chip tawar. Transfer properti wakili restitusi keuangan sebagian. Dia tunjuk dokumen dengan kop universitas. Beasiswamu arsitektur sekarang aman, tergantung batas yang kita tetapkan. Perintah tak kontak mengikat hukum. Mereka tak boleh dekati kau, kakek, atau kampus. Aku pelajari dokumentasi posting Ibu Rino, kunjungan kampus Lilo yang ganggu, dan pesan suara manipulatif Rian, semua disimpan dan dikatalog. Opo yang terjadi podo mereka sekarang, tanyaku. Bu Amiro sesuaikan kacamatanya. Rian dicopot dari organisasi profesionalnya pending investigasi etiko. Koneksi sosial Rino terurai saat kebenaran muncul. Komunitas berdiri teguh di belakang kau dan kakek. Malam itu ponselku bunyi nomor universitas. Desainku menang kompetisi. Kakek pulih cukup hadiri upacara penghargaan, bangga tonton aku terima pengakuan yang akan luncurkan karirku. Hari berikutnya aku daftarkan rumah Pondok Indah dengan agen properti yang kakek rekomendasikan. Hasil sudah ditentukan, sebagian untuk pendidikanku, sebagian untuk proyek perumahan berkelanjutan yang aku desain untuk skripsi senior. Kau tawarkan dukungan apapun ke keluarga Rian, tanya agen hati-hati. Tidak, jawabku, suaraku tegas tapi tak pahit. Berita saring lewat kenalan bersama. Rian dan Rino pisah di tengah keruntuhan keuangan mereka. Gaya hidup mewah hancur total. Lilo pindah ke teman dan ambil kerja retail. Sementara itu aku fokus masa depan, bukan drama mereka. Kakek perkenalkan aku sebagai protegennya di acara industri. Kebanggaannya jelas ke semua hadir. 3 minggu kemudian agen telepon bawa berita. Rumah terjual rep 8,2 miliar, rep 700 juta lebih dari yang Rian bayar dulu. Saat aku tutup telepon, notifikasi voicemail muncul. Nomor Lilo. Nadia, ini aku. Aku baru paham sekarang. Maaf. Sungguh maaf. Suaranya terdengar kecil, hilang hak istimewa. Aku kerja di mall sekarang. Sebenarnya tak buruk. Aku tak balas langsung, tapi simpan pesan. Kakek sebut pensiun, sarankan aku ambil peran lebih besar di firma konsultasinya. Modal awal untuk karier arsitekturku sekarang aman. Kemungkinan terbentang di depanku seperti jalan terbuka. Pertanyaan tergantung di antara kami saat makan malam. Opo keluarga sejati sekarang? Tak ada yang punya jawaban belum, tapi pertama kali kami punya kebebasan temukan bersama. Aku pandang kakek di seberang meja. Aku pikir panggil Lilo balik. Dia angguk, pengertian di matanya. Keluarga adalah opo yang kita pilih buat. Aku letakkan tangan di atas tangannya, rasakan kekuatan di jari tuanya. Aku pilih ini. 2 tahun kemudian, matahari pagi saring lewat jendela apartemenku, cas cahaya emas di meja gambar. Dari sini aku lihat Gunung Bandung menjulang megah lawan langit, pengingat harian perspektif. Jari kusap garis denah perumahan berkelanjutan di depanku, kebanggaan membengkak di dodo. 3 bulan magang di Westfield Architectural Solutions, dan desainku sudah tarik perhatian. Ponselku bergetar. Nomor Ramo muncul di layar dan tak seperti 6 bulan lalu,
Tak odo cemas kencang di dodo. Hanya kehangatan. Masih untuk makan malam-malam ini? Tanyanya saat aku jawab. Pasti. Kakek bawa anggur yang dia puji-puji. Aku senyum, tambah, dan aku akhirnya sempurnakan resep lasagna nenekku. Setelah tutup, aku kembali ke desain, proyek perumahan komunitas masukan material lokal dan integrasi solar. Direktur keberlanjutan firma bilang terinspirasi kemarin. 2 tahun lalu pujian seperti itu buat aku putus asa cari kritik tersembunyi. Sekarang aku terima sebagai kebenaran. Malamnya apartemenku penuh tawa dan obrolan. Kakek duduk di kepala meja makan, rambut perak tangkap cahaya lilin saat debat teori arsitektur dengan kelompok studiku. Rama bantu di dapur. Gerakan kami nyaman dan hormat. Tak odo paksa, tak odo tuntut, hanya kemitraan. Jadi Nadia, tanya teman sekelasku Jordan di antara gigitan lasagna. Latar belakang keluargamu opo? Kau tak pernah cerita di mana kau besar. Pertanyaan tergantung di udara. Dulu itu buat aku beku malu dan bohong siap. Sekarang aku hanya senyum. Aku bangun keluargaku sekarang, kataku, isyarat sekitar meja. Beberapa keluarga lahir. Beberapa kau pilih sepanjang jalan. Kakek tangkap mataku. Senyum bangganya katakan segalanya, yang koto tak bisa. Hasil penjualan opo yang seharusnya rumahku, yang ayah dan Rino simpan untukku, danai hidup baru ini. Mentorsip kakek beri sisanya. Koneksi, bimbingan, dan dukungan tak goyah. Setelah makan malam, saat yang lain bantu cuci piring, aku langkah ke balkon kecil. Lampu kota di bawah berkilau seperti bintang di bumi. Di jurnal yang tunggu di dalam, aku tulis pagi ini. Aku tak perlu dapatkan keanggotaan lagi. 7 kota yang butuh 23 tahun pelajari. Saat Emily, mahasiswa arsitektur tahun pertama, gabung aku di balkon, matanya berair. Orang tuaku bilang aku buang potensiku. Akunya, suara nyaris tak terdengar di atas angin malam. Mereka mau kedokteran, bukan arsitektur. Kadang aku merasa sangat sendiri. 2 tahun lalu aku pasti pikul rasa sakitnya, buat tanggung jawabku perbaiki. Sekarang aku hanya dengar, tawarkan sumber yang bantu aku dan jaga batas yang buat aku utuh. Kau bisa sayang seseorang tanpa korbankan dirimu sendiri, kataku padanya. Kadang yang paling baik adalah berdiri teguh. Di dalam, aku lihat ponsel menyolo dengan pesan. Lilo, bisakah kita bicara suatu hari? Aku rindu kau. Aku pertimbang kata-katanya hati-hati. Nadia lomo pasti buru jawab, putus oso koneksi keluarga apapun. Wanita yang aku sekarang ketik, saat kau siap bangun sesuatu nyoto, aku di sini. Gunung di luar jendelaku ingatkan harian perspektif, bagaimana jarak ungkap bentuk sejati. Desain terbaruku, tampil di Sustainable Architecture Quarterly bulan lalu, terbingkai di dinding. Proyek perumahan mulai groundbreaking bulan depan. Sertifikat kelulusanku, ditandatangani baru minggu lalu, gantung di sampingnya. Kakek senyum dari baris depan saat aku lewati panggung. Nanti, setelah semua pergi kecuali kakek dan Rama, kami bahas kemungkinan kemitraan bisnis. Buku sketsaku terbuka di meja kopi, desain awal rumahku sendiri bentuk di halaman. Kau sudah jauh, koto kakek, moto kerut bangga. Aku senyum, pikir catatan jurnal pagi ini. Keluarga bukan siapa kau lahir, tapi siapa yang bantu kau bangun hidup. Pertama kali aku benar-benar paham arti terlihat.